Umur berapakah Yesus sudah jadi Tuhan waktu di bumi? Umur berapa, Pak? Dari 29. Oh, oke. Jadi 30 tahun, 29 tahun Yesus baru jadi Tuhan. Di bawah itu belum menjadi Tuhan dia ya? Ya. Oke. Itu ini menurut pola pandang saya. Iya, maaf. Jadi umur 1 hari sampai 29 belum jadi Tuhan. Ya, Nanti sama seperti kita kan? iya, sama seperti kita gitu. Yesus sebelum dia datang ke bumi dia sudah Tuhan Allah. Di rahim ibunya dia Tuhan Allah. Waktu dia lahir dia Tuhan Allah. Sampai selama-lamanya dia Tuhan Allah. Karena hanya Yesuslah Tuhan Allah yang kita sembah. Tuhan itu yang kita yakini ada di kandungan Maria. Tuhan itu yang kita yakini ada di kandungan Maria. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kita kabarkan 3 hari yang lalu pada tanggal 6 Januari 2024, alhamdulillahirrabbilalamin, bertambah lagi saudari baru kita di dalam Islam, yaitu saudari Catherine, bersyahadat di Mu'allaf Center Yogyakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, tiada hari tanpa mu'allaf. Tetapi sebelum kita ikuti prosesi bersyahadat saudari Catherine, mari kita simak terlebih dahulu hiburan dari Pendeta Rizuli Lubis. Umur berapakah Yesus sudah jadi Tuhan waktu di bumi? Umur berapa, Pak? Dari 29. Oh, oke. Jadi 30 tahun, 29 tahun Yesus baru jadi Tuhan. Di bawah itu belum menjadi Tuhan dia ya? Ya. Oke. Itu ini menurut pola pandang saya. Iya, maaf. Jadi umur 1 hari sampai 29 belum menjadi Tuhan. Ya, Nanti sama seperti kita kan? iya, sama seperti kita gitu. Jadi saya ulang ya, Pak, 1 hari sampai 29 tahun belum menjadi Tuhan. Nanti setelah 30 tahun mengajar, bermukjizat, baru kelihatan, baru jadi Tuhan. Betul ya, Pak? Iya, betul. Karena kan gitu. ya, dari segi sejarahnya kan, dari selama ini saya baca Alkitab kan, saya lihat jalanannya itu kan dari situ dia melihat kepada orang-orang awam gitu. Orang awam kan belum percaya ini ya kan. Ya sahabat, itulah tadi ya sebuah perdebatan ringan, perdebatan santai antara debater muslim, yaitu Bang Handi berdebat dengan seorang pendeta yang tidak diketahui namanya. Di situ Bang Handi bertanya sejak umur berapa Yesus sudah menjadi Tuhan, dan sang pendeta menjawab sejak umur 29 ke atas. 29 tahun lalu 30 tahun Yesus baru menjadi Tuhan. Nah, itulah jawaban jujur dari pendeta ya. Ketika ada pertanyaan dari Bang Handi, sejak umur berapa Yesus menjadi Tuhan, dan di situ sang pendeta menjawab Yesus menjadi Tuhan sejak umur 29 tahun. Dan kita akan saksikan tanggapan dari Pendeta Rizuli Lubis yang tidak terima dengan jawaban pendeta yang ketika itu sedang berdebat dengan Bang Handi. Iya, Yesus sebelum dia datang ke bumi dia sudah Tuhan Allah. Di rahim ibunya dia Tuhan Allah. Waktu dia lahir dia Tuhan Allah. Sampai selama-lamanya dia Tuhan Allah. Karena hanya Yesuslah Tuhan Allah yang kita sembah. Tuhan itu yang kita yakini ada di kandungan Maria. Tuhan itu yang kita yakini ada di kandungan Maria. Nah, sangat jelas sekali Pendeta Rizuli Lubis mengatakan Tuhan itu, Tuhan yang kita yakini ada di dalam kandungan Maria.
apakah ini tidak sama ataukah sama saja dengan Rizuli Lubis mengatakan bahwa Tuhannya Rizuli Lubis adalah Tuhan yang dikandung? Kita akan jawab statement dari Pendeta Rizuli Lubis yang tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Cukup memakai dalil di dalam ayat-ayat Bible kepunyaan Pendeta Rizuli Lubis sendiri. Sahabat, ketika kita sering mendengar klaim dari pihak Kristen, terkhusus di sini klaim dari Pendeta Rizuli Lubis yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Tetapi mari kita tengok dalil di dalam Bible kepunyaan Pendeta Rizuli Lubis yang menyatakan bahwa Allah bukan Yesus. Yesus menolak untuk disebut atau disamakan dengan Allah berdasarkan Matius 19 nomor 17. Nah, ada lagi, Yesus menyebut Bapa sebagai Allah berdasarkan Yohanes 20 nomor 16. Maka jelas Yesus bukanlah Allah. Mana mungkin Yesus adalah Allah sedangkan dia menyebut Bapa sebagai Allahnya yang dia sembah. Selanjutnya, Allah itu tidak mati dan tidak tampak seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dan di dalam Yohanes 4 nomor 24. Sedangkan Yesus adalah mati dan terlihat oleh manusia seperti yang tertulis di dalam Lukas 24 nomor 39 dan lain sebagainya. Banyak sekali statement atau ada tertulis di dalam Bible kepunyaan Pendeta Rizuli Lubis yang menyatakan bahwa Allah bukan Yesus. Alhamdulillah saya kedatangan tamu Mbak Catherine, panggilannya Cathy. Datang ke sini hujan-hujan deras. Niatnya untuk mualaf masuk Islam ya? Ya. Jadi saya tanya dulu Mbak Cathy, apakah ada paksaan? Nggak ada ya? Atas keinginan Mbak Cathy sendiri? Ya, atas keinginan saya sendiri. Baik. Sahabat, hari hujan ketika itu tanggal 6 Januari 2024, Saudari Catherine atau biasa dipanggil Cathy datang ke kantor Mu'alaf Center Yogyakarta yang bertujuan ingin mu'alaf, ingin masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketika ditanya oleh Cek Liana Yasmin, apakah Saudari Cathy masuk Islam karena ada paksaan? Tidak ada paksaan, melainkan mantap dari hatinya ingin masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai prinsip di dalam agama Islam, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Bismillahirrohmanirrohim. Silahkan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, nama Catherine, tempat dan tanggal lahir Jakarta 15 Maret 78, pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu saya Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Jumat tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau 5 Januari 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudari Catherine bersyahadat hari Jumat tanggal 5 Januari 2024. Alhamdulillahirabbil alamin, dan diunggah di channel Mu'alaf Center Yogyakarta pada tanggal 6 Januari 2024. Sahabat, kita doakan untuk saudari baru kita, Saudari Cathy atau Saudari Catherine, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan tidak lupa kita doakan juga
untuk saudara-saudari kita non-muslim yang kritis dan logis. Mudah-mudahan dengan melihat prosesi bersyahadat setiap hari seperti ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.